Nah, Kiai Khalil mungkin bisa menambahkan, ada banyak yang bertanya ketika Rasulullah menerima perintah sholat. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah sosok pilihan manusia agung yang sangat patuh kepada Allah. Tetapi ada peristiwa dalam tanda petik tawar-menawar. Dari 50 akhirnya jadi 5 kali, bahkan itu mungkin diberitahu oleh Nabi Musa. Ini apakah ada makna yang lain dari hadis ini? Ya, bahwa pertama kita yang menjadi penerus para ulama. Saya bukan penerus para nabi karena saya bukan ulama. Lalu penerus ulama saja karena santri masih. Ya, yang penerus nabi adalah para ulama. Itu tidak lepas sambungannya dengan gurunya. Jadi dari saya santri kepada ulama, ulama dari tabi'in, dari nabi, malaikat Jibril kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, artinya kita harus sambung itu dalam meneruskan perjuangan. Yang kedua, orang yang meninggal sebagai pejuang, dia tidak akan pernah mati hanya karena kita saja tidak paham. Maka kalau lewat kuburan kita menyampaikan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tetap ada, cuman kita yang tidak punya sensitivitas keagamaan, dia tidak bisa nyetrung kepada yang di alam kubur. Yang kedua yang bisa diambil adalah bahwa kalau jadi pemimpin itu harus bisa tahu tentang kondisi rakyatnya. Seringkali ketika kita ada di dalam gedung yang mewah, gedung yang dingin, gedung yang penuh fasilitas, lupa kalau di luar itu ada panas dan ada hujan. Sehingga ketika bikin kebijakan seperti dirinya di dalam gedung yang nyaman itu. Maka menjadi pertimbangan bagi kita untuk jadi pemimpin, tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa sayang kepada umatnya, tapi saat yang bersamaan minta kepada Allah. Meskipun kami tidak maksimal melakukan ya Allah umat kami, tapi samakan dengan yang pertama 50. Maka Allah mengatakan meskipun 5 pahalanya tidak kurang dari 50. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai pemimpin harus bisa mesejahterakan rakyatnya. Jangan sampai dibalik dalam kondisi pandemi, Masya Allah sudah bagus layanan tentang pandemi COVID ini, tapi jangan sampai ada orang bikin kebijakan hanya untuk bikin usahanya sendiri. Saya rasakan bagus kebijakannya, tapi jangan sampai jadi darah kula menghisap darah-darah rakyat. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Habib Alkah mengatakan sekarang kita pejabat, besok bisa pensiun. Kalau tidak pensiun kita akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang beriman. Yang enggak beriman santai-santai aja. Karena merasa apa? Hidup selamanya. Karena merasa apa? Kuasa selamanya. Dianggap harta segalanya. Kalau kita teruskan tadi, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ingat, kalau kita pengen kaya, kalau kita pengen dapat rezeki banyak, banyakin sholat. Allah enggak minta rezeki, tapi Allah berikan rezeki. Rezeki yang paling tinggi apa? Iman. Ridho Allah. Yang kedua rezeki itu adalah keluarga lingkungan kita yang soleh dan solihah. Ingat, punya anak hafal Quran, punya anak menjadi rajin belajar, anak menjadi yang berbakti pada orang tua, bermanfaat bagi umat. Yang ketiga adalah kesehatan. Kalau udah sakit, uangnya banyak, mobilnya mewah, ngos-ngosan. Makan bubur aja enggak enak, mama. Baru yang keempat paling rendah adalah harta. Cuman karena kerendahan dalam kita memandang suatu masalah, dianggap harta adalah segalanya. Dianggap uang segalanya, meskipun segalanya membutuhkan uang. Tapi tidak, kadang-kadang kita bisa mendapatkan tanpa punya uang sendiri, orang yang ngasihkan uangnya. Begitu juga Mama Dery kamu berangkatkan umroh, kadang nggak punya duit tapi diberangkatkan umroh, ya berangkat umroh. Itulah yang harus kita pertimbangkan di dalam memperingati Isra Mi'raj, bagaimana sholat itu bisa menjadi karakter pribadi kita sekaligus menjadi karakter kita bermuamalah dengan yang lain. Hadir di dalam kehidupan berkeluarga, hadir dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Baik pemirsa, kita masih di program Damai Indonesia Aku spesial Isra Mi'raj dan
Nanti masih ada beberapa segmen lagi, masih ada 2 dan juga 3 segmen lagi yang nanti kita akan bahas di forum diskusi. Tetap bersama jamaah, nanti kita juga undang untuk memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Isra Mi'raj.